bersama, meraih cita-cita, gapai harapan yang gemilang. Tanpa keraguan, melangkah dengan pasti, bersama kami SMK Negeri 3. Belajar yang rajin untuk meraih prestasi, tingkatkan potensi diri, cerdas, mandiri, dan disiplin, berkarakter, berakhlak mulia. SMK Negeri 3 Bontang, sekolah harapan bangsa, mencetak generasi unggul, generasi penerus bangsa. SMK Negeri 3 Bontang, majulah bersama-sama, berkarya untuk nusa bangsa, membangun Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menghadiri undangan kami, yang tujuannya adalah untuk berbagi praktik baik terkait budaya positif yang sudah saya laksanakan di Sekolah SMK Negeri 3 Bontang, yang kami sudah melaksanakan mencoba di tahun ajaran baru ini 2024-2025. Ya baik, mungkin bisa melihat dulu sebelum saya menjelaskan, mungkin bisa melihat dulu video yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan saya Nasri, calon guru penggerak angkatan 11, pendiri SMK Negeri 3 Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Akan berbagi praktik melalui aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka seorang pendiri harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar semua warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jadi, budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan saling menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru menurut Ian Goldman, yaitu pendukung, pembuat rasa salah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, seorang pendidik harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan atau kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi
dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kenyamanan, bermain, dan tertawa. Dan yang kelima, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Silakan ditulis di post-it yang
terus melakukan sebuah segitiga restitusi yang tadi itu yang ada 3 langkah, dengan berfokus bertanya di kebutuhan dasar manusia. Mungkin anak itu terlambat, mungkin karena dia yang bertahan hidup. Bisa juga mungkin dia membutuhkan yang namanya penguasaan. Nah, mungkin di sini kita di SMK 3 yang paling banyak, mungkin ya kalau saya sendiri, yang paling banyak saya hadapi itu adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rata-rata kalau siswa itu ada yang melanggar, pertanyaan pertama yang saya biasanya menanyakan itu adalah kenapa kalian melanggar? Nah, rata-rata permasalahannya itu di rumahnya tidak mendapatkan perhatian. Ibaratnya di sini ada istilah keluarga broken. Nah, itulah yang bisa dia mengungkapkan apa yang menjadi dasar kenapa dia bisa mencari perhatian di sekolah, karena di rumahnya tidak mendapatkan sebuah perhatian. Nah, itu. Jadi mungkin itu untuk berbagi praktik saya di SMK 3 dengan harapan mungkin nantinya teman-teman mungkin sudah ada yang melaksanakan, ada yang belum. Bagi yang belum, kalau bisa di sebelum pembelajaran itu ada kita buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau anaknya ada yang melanggar, kita ada patokan. Oh, bahwa patokan kita ini ada keyakinan kita bersama. Jadi bukan keinginan guru. Kita menginikan ke siswa, memberikan kesempatan kepada siswa mengungkapkan unek-uneknya apa yang pernah menjadi kebiasaannya dia. Kalau saya kemarin di TBSM, kebetulan saya melaksanakannya di hari Senin, itu saya menyampaikan ke siswa, membagikan post-it apa yang pernah kalian lakukan di kelas. Itu saya bagi 2 post-itnya. Ada apa yang kalian lakukan di kelas. Yang kedua itu di sebelahnya apa yang kalian inginkan di kelas. Nah, ada yang sering tidur, sering main sapu, kemudian ada yang sering membuli temannya. Nah, yang itu saya suruh tulis itu kelakuannya dia di kelas. Kemudian di sebelahnya nilai kebajikan yang dia inginkan. Jadi ada beberapa, ya Bu, saya sudah minta maaf, saya sudah pernah membuli teman, tapi nantinya ini saya akan berubah untuk menghargai teman saya. Itu saya hargai. Makanya kami suruh kumpul post-it, kami kumpulkan, kemudian saya satukan, saya memilah suara yang terbanyak, itulah yang menjadi kesepakatan keyakinan kelas yang ada di, kebetulan ini kemarin saya ada di 10 TBSM, jadi saya membuat kesepakatan itu di skala 10 TBSM. Dengan harapan mungkin di sini ada waka kurikulum. Ini juga saya memohon kalau bisa kita ada kesepakatan sekolah. Jadi bukan berarti hanya ada kesepakatan keyakinan kelas di kelas, itu hanya untuk guru yang ada di kelas. Dan terkhusus yang membuat kesepakatan itu. Kalau misalnya saya nanti kesepakatan yang tadi saya tempelkan itu nantinya saya akan tempel di kelas. Kalaupun ada guru yang mau mengikuti, ya silakan, nggak apa-apa, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama di kelas. Tapi kalau ada juga guru yang ada di kelas 10 TBSM yang mau membuat kesepakatan atau menambahkan, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, kita menambahkan itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, berbagi praktek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, terutama untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, masuk. Firdaus, tahu nggak kira-kira kenapa ibu panggil ke sini nak? Nah, sering terlambat. Sering terlambat. Betul sekali. Menurut kamu, kira-kira terlambat ke sekolah itu merupakan perbuatan yang baik nggak? Tidak, Bu. Saya minta Tidak. maaf ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah, ya. Termasuk ibu. Ibu juga waktu sekolah, seumuran kamu, SMA, juga sering terlambat. Sering berbuat salah, ya. Nah, sekarang gini. Ibu tidak tertarik mencari permasalahan siapa yang salah. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini karena kamu sering terlambat, ya. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu sering terlambat. Coba diceritakan ke ibu, mengapa kamu sering terlambat? Saya kalau pulang sekolah itu, Bu, lanjut kerja, Bu. Nah, kerjanya itu sampai malam. Jadi saya kadang pulang jam 12, pulang jam 1. Nah, kalau sampai di rumah juga enggak langsung istirahat, Bu. Kadang main game, begadang sama teman. Jadi kalau pagi itu susah bangun, Bu, kadang jam 7. Jadi terlambat datang ke sekolahnya. Jadi gini, kerja itu nggak masalah nak, ibu malah bangga kalau kamu kerja sambil sekolah. Hanya saja, nah diingat tujuan utama adalah belajar sekolah. Di sekolah itu ada aturan. Nah, di sini bisa jadi nanti kamu bisa belajar mandiri, cari uang untuk tidak tergantung sama orang tua. Tapi apa kira-kira ada solusi ya nak Firdaus? Kamu tetap kerja, tapi datang ke sekolah tidak terlambat. Bisa sih, Bu, saya harus bisa membaca dan melihat waktu dengan baik, Bu. Kayak misalnya pulang kerja itu langsung istirahat, tidak melakukan aktivitas lagi kayak main game, begadang. Jadi paginya saya bisa bangun lebih cepat lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Bagus ya. Kira-kira komitmen itu kapan kamu bisa laksanakan, Firdaus? Mulai besok, Bu, saya akan berusaha, Bu, untuk tidak lambat lagi. Terus udah terlambat lagi ya, mulai besok ya. Ya, Bu. Kamu kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat, yang pernah kita disepakati bersama? Masih. Masih ya? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal yang kamu perbuat ini? Disiplin sih, Bu, sama menghargai waktu. Ya, disiplin dan menghargai waktu. Benar sekali ya. Jadi selanjutnya kamu ini mau menjadi murid yang bagaimana, Firdaus, selama di SMK 3? Saya ingin belajar lagi, Bu, jadi murid yang lebih baik lagi, yang menghargai waktu Ya. dan menghargai diri saya sendiri. Apa lagi? Supaya menyenangkan guru juga, Bu, Menyenangkan supaya guru ya. nggak datang lambat lagi. Iya, benar sekali. Kalau gurunya senang, itu nanti murid-muridnya juga senang, ya. Nah, baiklah. Sekarang kita sudah mendapatkan solusinya ya, Nak. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai disiplin dan menghargai waktu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak dengan niat yang tulus dari dalam diri. Jadi intinya berubah dari dalam diri untuk menjadi lebih baik. Nah, Baik, Bu. Terima kasih nasihatnya, Bu. iya, sama-sama Nak Firdaus. Sukses selalu ya Nak ya. Oke. Perasaan saya sangat senang dan bahagia sekali setelah saya dipanggil oleh Ibu Nastia selaku wakil kepala sekolah sekaligus guru mata pelajaran dasar otomotif berwarnanya untuk dinasihati dengan penerapan restitusi dikarenakan saya sering datang terlambat ke sekolah. Kedepannya saya akan berubah dan yakin akan menanamkan nilai disiplin dan menghargai waktu dengan baik dan dapat mengatur waktu yang lebih baik dengan niat tulus dari dalam diri saya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Sekian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon bersabar, ini cuma 2 menit sampai 3 menit. Ini saya mewakili Ibu Han di sini selaku Waka Kurikulum. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya, Bapak Ibu guru, pendik ya. Tadi ada beberapa karyawan, staf tata usaha juga. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang dilakukan Bunas ini kan budaya positif ya. Jadi ini kita nanti bisa diupload di PMM, bisa diupload di apa tugasnya di guru penggerak itu. Jadi ini satu program yang bisa berjalan beriringan. Jadi pagi ini yang diangkat adalah temanya budaya positif. Sebenarnya teman-teman itu sudah melaksanakan. Contoh tadi ada segitiga restitusi. Ini sudah sering dijalankan Bu Herni, Pak Indra, kemudian Bu Ani. Alhamdulillah kita di program ini diajarkan segitiga restitusi. Tadi pagi saya melihat sendiri, ada 4 anak yang terlambat bajunya basah. Bunda saya mau nyuci, saya mau pulang, mau ganti baju. Bunda langsung ngasih solusi, daripada kamu pulang, ini tak pinjemin kaos sekolah. Semuanya seragam hitam-hitam dan berkerah. Jadi mereka tidak malu ke kelas, pakaiannya bagus, dan tidak usah pulang ke rumah. Jadi ada masalahnya hujan lebat, basah, saya apresiasi. Terima kasih nak, kamu udah datang nak. Kamu udah datang di waktu hujan lebat pun sudah hebat, sudah bagus. Iya Pak, sama-sama Pak. Temanmu banyak yang izin Pak hadir gara-gara hujan. Contoh itu ya segitiga restitusi. Tadi Bunas ada video panggil anak. Anaknya itu sering gak hadir. Ternyata dia memenuhi kebutuhan hidup satu, kerja malam. Betapa kita bayangkan Bapak Ibu bisa istirahatnya di rumah. Ada keluarga yang nggak mampu bantu keluarganya ekonominya. Ada yang bikin es jeruk itu, ada yang jualan es minuman, ada yang jaga di kafe. Beberapa anak itu ada yang broken home, ada yang permasalahan hidupnya banyak. Mungkin itu yang keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas saya sudah melihat beberapa Pak Wahyu, ibu yang lain juga sudah. Jadi sebelum KBM dilaksanakan, mari kita buat kesepakatan. Jadi peraturannya bukan guru yang membuat, tapi curhatan anak-anak. Saya itu pengen belajar itu begini loh Pak, Bu. Belajar satu menyenangkan. Kalaunya senang anaknya, biasanya ilmunya itu mudah masuk. Dilihat dari KKM, biasanya nggak banyak remedial. Jadi Bapak itu ngajarnya senang, Bu Wiwin kan sering menyenangkan, Bu Wira, Bu Aimin pun ada humornya. Jadi anak itu nggak sepaneng di kelas. Jadi ingat, anak itu fokus paling hanya 10 menit sampai 30 menit. Kalau kita paksa, nggak bisa. Ya kita break dulu, ngajak ngobrol apa, kasih video, itu kan jeda sebenarnya. Kemudian tadi ada penyelesaian masalah ya. Jadi yang saya rekam tadi ada 5. 1 bertahan hidup, itu banyak anak kita yang bertahan hidup. Dan kita di sekolah SMK kan sebenarnya memberikan 1 life skill. Keterampilan itu untuk menyongsong dia. Kamu mau kerja kan? Kamu mau kuliah kan? Atau kamu mau wira swasta sendiri? Kita kan BMW sebenarnya, bekerja, ya, melanjutkan kuliah atau wira usaha. Itu terima kasih Bu Ainun, Bu Wiwin, Pak Sabta, itu kan sebenarnya PKK Produk Kreatif itu kan banyak peluangnya sebenarnya. Ada anak kita yang setelah lulus kerja melamar kemana-mana ditolak, mau kuliah nggak ada biaya, akhirnya dia kerja online, ada yang Gojek juga. Itu kan bertahan hidup sebenarnya. Kemudian tadi ada penguasaan, kemudian ada kasih sayang. Nah ini yang perlu kita rambu-rambu ya. Kalau anak itu murung di kelas, coba ibu catat aja, ngantuk, nggak antusias, ibu catat aja. Biasanya anak-anak itu aja. Nanti kalau kesulitan menangani anak itu dipanggil Bu Erni bisa, Bu Warni bisa, atau Pak Indra. Siapa yang ibu dekat dengan guru BKB, pasti dia ada sesuatu di rumah. Atau kebanyakan game sama orang tuanya los, gamenya sampai kebangetan, itu bahaya loh Bapak Ibu. Anak-anak itu dipanggil nggak dengar itu, memang kita itu dijajah dengan game online sekarang. 1, game online, 2, narkoba. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sepakat ya sampai sini ya. Mari kita berubah pelan-pelan sama-sama. Maka saya senang sekali dipanggil Bunas tadi. Budaya positifnya 3 fokusnya.
Saya ulangi ya, segitiga Aristóteles itu penanganan siswa, kemudian ada kesepakatan kelas itu curhatan anak-anak. Bu, saya itu belajarnya pengennya begini. Ada konsekuensi. Yang lagi dinas ke Jakarta. Ya mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman semuanya yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Jangan bosan-bosan nanti kalau kami undang lagi, karena mungkin nanti masih ada lagi, cuma belum tahu kapan. Ya mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu. Demikianlah penyampaian saya dengan berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.